Salam PJJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari yang membahagiakan. Jangan sampai ada yang bersedih. Kita akan memulai pada kuliah yang ke-8. Kuliah ke-8 ini tentang pemangkasan. Tanaman tembakau itu butuh dipangkas. Pangkasnya apa? Ada dua cara pangkas. Kenapa harus dipangkas? Karena kita membutuhkan kualitas. Kalau kita tidak membutuhkan kualitas, tidak usah dipangkas. Tidak dipangkas. Yang pertama adalah memangkas setiap tunas yang keluar dari ketiak daun. Ya. Dari setiap ketiak daun itu akan muncul tunas. Gampang sekali muncul tunas kalau tanaman sudah dewasa. Tunas itu bahasa Jawanya disebut dengan tunas wiwilan, maka perlu diwiwil. Perlu diwiwil, dipegang, cabut atau dipatahkan. Bahasa Inggrisnya sucker. Jadi kalau melakukan pemangkasan tunas wiwilan, suckering. Kemudian yang kedua adalah pangkas pucuk. Pucuknya harus dipangkas. Kalau kita menginginkan daun dengan kualitas tertentu, dengan kualitas yang maksimal, maka tidak boleh tumbuh terlalu tinggi, tidak boleh tumbuh sampai pucuknya keluar bunga. Kenapa? Karena akan mengganggu pembentukan alkaloid atau pembentukan nikotin di lembar-lembar daun. Kalau tadi pangkas wiwilan disebut suckering, kalau pangkas pucuk adalah topping. Topping. Kapan topping akan dilakukan? Kapan suckering akan dilakukan? Waktu pemangkasan wiwilan adalah sejak wiwilan akan tumbuh. Kalau wiwilan belum tumbuh, ya apa yang dipangkas? Tidak mungkin kan? Setelah mulai tumbuh, kapan tumbuhnya? Tumbuh jangan terlalu panjang. Kalau tumbuhnya dia sudah menghabiskan energinya tanaman. Wiwilan itu akan tumbuh dan membentuk cabang. Sebetulnya kalau dibiarkan bercabang itu tanaman tembakau. Bercabang. Dibiarkan bercabang dan tumbuh lagi cabang itu tumbuh daun kembali. Jadi bisa menjadi banyak cabang-cabang setiap ketiak daun. Kalau andai kata dibiarkan, maka sebelum tumbuh besar maka dimatikan. Ya. Itu adalah usaha dari diri tanaman itu. Setelah dia mau beranjak dewasa, dia akan membentuk yang namanya bunga, calon bunga. Segera tumbuh spiral. Dia masih ada energi, kelebihan energi, maka dia menumbuhkan wiwilannya dari setiap. Pertumbuhan tanaman tembakau itu dipengaruhi adalah dua hal, dan ini juga terjadi di tanaman lain. Di dalam tubuh tanaman itu ada yang namanya hormon tumbuh dan ada hormon penghambat tumbuh. Pada saat hormon tumbuh konsentrasinya tinggi, maka dengan cepat sekali tumbuh. Jadi dari tanaman, dari bibit yang kecil, ya dia terus hormon penghambat belum bekerja, makanya dia terus cepat tumbuh. Begitu sudah memasuki akan dewasa, maka hormon penghambat ini menghambat pertumbuhan, mengurangi hormon tumbuh. Hormon tumbuh itu IAA, NAA, kalau merek
pasarnya ada gibberellin acid, GA ada GA1 sampai GA belasan begitu. Itu yang mensupport tubuh. Andai kata tidak ada hormon penghambat dan tidak ada kedisonansan, maka dia terus tumbuh terus. Makanya ada cerita dari luar negeri, seorang Jack menanam kacang tumbuh sampai ke langit. Itu kemungkinan si kacang itu tidak punya hormon penghambat, logika ilmiahnya begitu. Jadi sebetulnya tidak, Jack kok tanaman kacang bisa sampai ke langit. Jadi andai kata dikait-kaitkan, jadi dia tidak punya hormon penghambat, maka dia tumbuh terus. Andai kata di alam ini tidak ada hormon penghambat, maka dia ada giant man, ada orang raksasa, itu dia hormon penghambatnya itu terlambat. Jadi dia tumbuh terus. Seperti kita ini kan ada hormon penghambat yang melindungi, menghambat pertumbuhan supaya tetap seperti ini manusia itu, supaya tembakau itu tingginya tetap seperti itu. Nah, itu apa yang mempengaruhi? Itulah genetik. Jadi itulah genetika pada golongan top Virginia, maka dia seperti itu ketinggiannya. Untuk tembakau yang lain bisa lebih tinggi, TBN bisa lebih tinggi. Jadi tergantung daripada genetika. Ya, itu pada saat tanaman mulai membentuk lembar-lembar daun dan sudah lama-lama, namanya semua di alam ini lama-lama setelah pertumbuhan vegetatif dia akan masuk kepada pertumbuhan generatif. Generatif itu ditandai dengan munculnya tunas calon, bunga, dan buah. Ya. Peranan hormon penghambat sangat kuat supaya gibberellinnya berhenti. Begitu gibberellin berhenti, maka keluarlah buah. Kalau gibberellin berhenti terus-menerus itu, jadi terus-menerus tunas keluar terus. Itu disuruh berhenti sama hormon penghambat supaya keluarlah benih dan bunga, malah dia keluar. Setelah menghambat di pucuk bunga, maka semakin gencarlah gibberellin ini ke tiak-tiak daun tembakau. Jadi semakin gencarlah dia akan tumbuh, maka juga semakin harus gencar untuk merawat, untuk mengurangi daripada saker tadi itu atau wiwilian tadi itu. Ya. Itu pemangkasan. Ya. Ada dua cara. Itu tentunya dengan manual. Kalau pucuk diambil dari atas langsung dipotong, sudah selesai. Tunas juga begitu teras. Tapi ada juga yang menggunakan zat pengatur. Jadi ditetesi di ketiaknya atau di pucuknya, jadi dia tidak akan tumbuh lagi. Kalau diambil, apa keuntungannya yang kimia? Kalau dia diambil dengan tangan, nanti sebentar lagi akan tumbuh lagi, Tapi kalau diberi cairan kimia, banyak di pasaran, saya tidak boleh bicara itu, ya, diteteskan, dia tidak akan tumbuh lagi. Itu keuntungannya. Di pucuk juga demikian. Kalau di pucuk, kalau dipatah saja, diambil saja, nanti bekasnya itu rawan terhadap penyakit yang masuk, tapi ini harus ditetesi dengan cairan kimia. Itu tentang pemangkasan, suckering, dan topping. Begitu sudah dipangkas, atas pangkas, wiwilan diambil, dipelutesi begitu, nah maka dengan sendirinya pembentukan kualitas, pembentukan nikotin yang berada di akar naik ke daun dan akan menyebar, itu memperbaiki kualitas daun. Demikian yang bisa sampaikan pada kuliah yang ke-8 ini tentang pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCC.